Pemirsa, Atta Halilintar mengaku masih dilanda rasa khawatir semenjak putrinya Aminah Hana Nur Atta didiagnosis mengidap eksim sejenis penyakit kulit. Saat ditemui awak media beberapa waktu lalu, Atta mengatakan eksim yang dialami Aminah diduga faktor keturunan. Pasalnya, Atta sendiri juga terkena eksim yang menyerang sejumlah bagian pada tubuhnya, terutama daerah wajah. Begitupun dengan Aminah yang kerap merasakan gatal di bagian kaki dan siku. Eksim itu adalah kayak ada ya sakit kulit yang kita tuh namanya apa ya, mamanya lebih tahu dermi apa gitu. Jadi emang ada itu keturunan, tapi emang aku sama Aminah kalau aku lebih banyak di daerah muka, kepala, leher, daerah sensitif. Kalau Aminah itu di kaki gitu, kaki, di siku gitu-gitu. Jadi memang itu keturunan, tapi kita lagi coba untuk menjalani perawatan, makanya Aminah juga kadang-kadang sering demam dan lain-lain. Ya, belum lama ini, melalui kanal YouTube-nya, Atta dan Aurel juga sempat menjelaskan detail perihal jenis eksim yang diderita Aminah dan Atta. Jadi kalau kamu nggak tahu ya, tiap hari itu aku tuh hampir seminggu 4 kali pakai salep ini. Habis itu gatalnya minta ampun guys. Jadi aku ini punya penyakit kulit. Iniku tuh kalau kadang-kadang aku tutupin pakai masker. Kalau dulu aku sering pakai masker pas pandemi itu sering banget aku nutupin. Sini tuh berdarah sampai kopeknya tuh merah sampai berdarah sampai kelihatan kulitnya gitu. Nah ini itu nular juga guys ke Aminah, bukan nular sih, namanya itu katanya keturunan. Jadi ternyata kita tuh memang kulitnya yang nurun kami. Oh kulit tuh. Ini aku nggak mau liatin dia yang Aminah. Pokoknya dia di sini guys. Aminah itu di sininya sampai aku pernah di pesawat. Aku kan lagi tidur, tiba-tiba kok ada darah netes-netes di kursinya. Ternyata Aminah pas tidur ngegaruk, persis kayak kepala saya kalau lagi digaruk waktu misalnya lagi kering-keringnya. Ternyata kita itu adalah, kita berdua sama kita nggak boleh minum kopi, nggak boleh manis-manis, nggak boleh kopi. Berarti sampai gede nggak boleh makan permen, oke? Oke, jadi eksim tuh ada banyak. Sebenarnya eksim tuh kan eksim luas. Dia tuh ada lagi Kalau aku namanya apa? Diopnes. Kalau papanya itu dia namanya dermatitis seboroid. Oke. Kalau Aminah dermatitis numularis. Jadi dikasih obat alergi juga kalau saat dia lagi muncul gatal dikasih obat boleh. Kalau aku dosisnya buat anak. Kalau aku kan gatal tuh aku masih bisa tahan, tapi perih banget setiap habis pakai. Saat ini, Atta tentu merasa kasihan melihat kondisi anaknya. Diakui Atta hingga saat ini, dirinya dan Aurel masih mencari cara untuk mengobati dan menyembuhkan penyakit kulit sang putri dengan membawa ke dokter. Tak hanya itu, Atta dan Aurel juga mulai membatasi menu makanan Aminah untuk mencegah timbulnya penyakit tersebut. Itu harus yang sering dijaga banget lah makannya. Ternyata dia sekarang nggak boleh makan kepiting, nggak boleh makan udang, nggak boleh makan beberapa makanan karena eksimnya langsung bisa merah terus lama-lama bisa berdarah. Oh pasti dia gatal banget. Sampai kalau lagi aku tidur sama dia itu kadang aku lagi tidur ya bunyi krok ngapain, ternyata dia ngegarukin kakinya sambil tidur saking gatalnya. Jadi itu harus, kemarin kita juga udah bawa ke dokter, insya Allah ketemu caranya untuk menanggulangi ataupun mengobati ini. Sementara itu di lain tempat, Ibunda Atta Halilintar, Lenggo Geni Faruk, akhirnya memberikan klarifikasi terkait segala isu miring yang menyeret nama keluarga Gen Halilintar. Diketahui kini keluarga Gen Halilintar tengah berada di Indonesia setelah selama beberapa bulan pergi dari satu negara ke negara lain. Lantaran lebih sering berada di luar negeri, beberapa isu atau tudingan negatif pun menyeret nama keluarga YouTuber tersebut. Ya, melalui kanal YouTube Thorik Halilintar, Lenggo Geni Faruk sebagai ibu dari 11 anggota Gen Halilintar memberikan klarifikasi. Banyak pertanyaan yang muncul diantaranya adalah mengapa Gen Halilintar sering pergi ke luar negeri dan jarang berada di Indonesia. Mam, hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di luar sana berkeliaran. Berkeliaran pertanyaannya itu. Iya. Orang tuh bertanya-tanya dan jadi snowball. Jadi hari ini kita akan menjawab gitu. Iya. Mam,
Mami kenapa keluar negeri terus? Ada apa sih? Udah berapa tahun nih? 4. Wah, gini ya sayang. Kita itu our home base, our home tentunya di Indonesia, our home country. Indonesia, tanah airku tercinta. Nah, namanya sekarang ini Gen Halilintar itu sudah sering banget dilibatkan untuk event-event internasional. Jadi kita sering menghadapi undangan-undangan sebagai speaker untuk international creator gathering, world influencer gathering, apa kayak gitu-gitu. Suka diundang sebagai bicara. Jadi ya kita penuhi undangan itu, dan seringnya tuh nanti undangan itu dia jadi kayak sequential gitu, jadi bersambung menyambung. Kita juga gitu sih ya. Kalau kita keluar negeri pasti ada yang nyamber ya. Ya, jadi sambung menyambung lah, nanti ada televisinya, ada medianya, ada itunya, ada undangan juga dari tempat-tempat yang minta kita mengisi, ada universitas, kan apa segala macam. Jadi kayak sambung menyambung. Terus juga ada negara-negara juga yang minta dipromosikan turismenya, dan seperti itu. Oh gitu. Ya. Nah, jadi nanti udah. Tapi biasanya terlanjur nyaman jadinya Mami. Rupanya, Gen Halilintar sering berada di luar negeri bukan hanya sekedar liburan, namun juga menjalani beberapa pekerjaan. Tak hanya itu, selama berada di luar negeri, Gen Halilintar juga punya hobi baru, yakni bermain golf bersama yang juga mendatangkan rezeki. Pagi sekarang ini kita udah satu keluarga main golf. Nah, itu ada kerja bersama juga dengan golf courses yang mereka mau di. Iya, karena sekarang kita kenalnya dengan sebagai keluarga influencer golf ya. Keluarga influencer dan golf. Selain menjawab pertanyaan seputar Gen Halilintar yang jarang berada di Indonesia, Geni Faruk juga mendapat pertanyaan dari netizen terkait tudingan punya utang hingga lari ke luar negeri. Lantas apa jawaban Geni Faruk terkait pertanyaan tersebut? Apakah berita-berita yang di luar kalau Mami lari dari hutang jadi ke luar negeri itu betul? Nggak betul lah sayang, kita mana ada berutang. Lucu sih dengerin. Kita ini nggak mau, kan Abi tuh dari dulu ngajarinnya, even kan Abi tuh seorang pebisnis, pedagang, itu nggak mau bisnis itu yang minjem ke bank tuh nggak ada. Jadi kita itu bisnisnya apa yang ada. Jadi we promote, we sell, what we wear, what we use, what we utilize. Jadi kita tuh nggak biasa berutang. Nggak bisa berutang. Iya. Tapi berarti itu beritanya false. Kalau Mami lari dari kalau misalnya Gen Halilintar atau keluarga Halilintar lari karena penipu. Enggak lah, kita tuh kan selalu diajarin supaya berkata benar gitu ya. Kita selalu diajarin berkata benar. Kita malah selalu mengusahakan dimanapun kita bisa berbagi hal-hal yang benar, kebenaran itu gitu kan. Kalau orang bilang positive vibe or kita is trying to strive to spread all the togetherness, the positivity, the love, everything, the righteousness that we're striving to uphold. Jadi itu beritanya false ya? Ya, tak hanya sempat dituding punya hutang dan melakukan penipuan, isu Gen Halilintar disebut-sebut ikut dalam sebuah aliran sesat juga banyak tersiar dan menjadi tanda tanya publik. Apa tanggapan Geni Faruk terkait hal tersebut? Ini juga pertanyaannya tuh banyak juga Mi ditanyain. Baik itu ke aku ataupun orang-orang di sekitarku. Oke. Apakah benar Mami itu ada di dalam suatu aliran sesat? Astagfirullahaladzim. Nak, jauh sekali lah dari yang berbau seperti itu. Kamu nggak lihat cara kita, lifestyle kita itu aja selalu di-share di YouTube, di Instagram, social media. Jadi semua yang Mami jalani itu adalah, kalau Islam itu kita mesti ikut Al-Quran, Sunnah, hadis, ijma ulama, dan qiyas. Itu tidak ada yang lain-lain. Jadi tidak ada sama sekali, jauh sekali waliyadzubillah, kita berlindung lah dari semua yang negatif-negatif atau yang berbau-bau
extreme, to the left, to the right, gitu ya. Kita stay on the right path, gitu. Jadi apa namanya tuh? Ya semuanya sama dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Berarti berita-berita aliran sesat itu apakah benar apa tidak? Ya nggak benar banget, jauh sekali lah dari itu. Kan kita bilang kita mau kebenaran itu satu dari Allah. Nah itu yang selalu kita coba tegakkan. Berarti berita-berita itu sangatlah False, extremely. Dan semuanya itu bisa dilihat dari kehidupan kita, kan kelihatan. Ya. Dan tahu sendiri Gen Halilintar kan membawa cara Rasulullah dengan in a modern way. ya, berarti Kan? Jadi kalian dakwah mami ya. ya, jadi dakwah itu kan berubah bentuknya. Nah, kalau zaman now jadi dakwahnya juga zaman now. Jadilah kita YouTuber, jadilah kita Instagramer, TikToker apa segala macam ya, influencer ya. Yang kita amalkan ya sama dengan orang kebanyakan. Nah, kalau misalnya kita lihat orang NU, nah itu ya. Nah, mereka juga banyak mengamalkan apa? Cara-cara sunnah, zikir-zikir. Nah, yeah, that's what we do and nothing else. So it's extremely Satu demi satu, rumor miring Gen Halilintar dijawab santai oleh Geni. Secara gamblang, mertua Aura Hermansyah tersebut mengungkap keluarganya tak pernah punya utang, apalagi menipu terlebih ikut aliran sesat. Geni Faruk membantah dan menyatakan semua hal tersebut tidaklah benar. Selanjutnya, Thorik juga memberikan pertanyaan yang muncul dari warganet kepada ibunya terkait pendidikan adik-adiknya. Mengingat Gen Halilintar kerap berpergian dari negara satu ke negara lain, lantas bagaimana Geni Faruk mengatur pendidikan untuk anak-anaknya? Orang juga banyak mempertanyakan gini. Gimana anak-anak mami itu sekolahnya tuh gimana? sekolah anak-anak mam. Kan pindah-pindah negara mulu tuh. Betul. Jalan-jalan, terus jalan-jalan, golf. Yes. Sekolahnya kapan? Jadi sekolah adik-adik kamu itu. Aku sebenarnya udah tahu jawabannya ya. Yang tapi masih kayak, ini kan ya karena biar dia orang- menjalani kehidupan dengan kita kan. Iya. Karena kan dari dulu namanya kita udah suka traveling. Jadi traveling itu sama kita tuh kayak air mengalir. Jadi air mengalir itu dia menyegarkan, membersihkan, mensucikan. Nah, kalau air itu lama tergenang, alias dia stay, dia akan menjadi sumber penyakit, akan menjadi yang nggak menyehatkan lah gitu ya. That's Jadi why kusut lah we ibaratnya love ya. to travel. Ya jadi kusut. Ya. Iya sih, emang aku juga kalau berapa lama di Jakarta terus kerja Jadi terus kusut. kusut. Oke. Nah, jadi makanya kita tuh lemburannya sambil liburan gitu kan. Nah, that's why apa namanya tadi pertanyaan Thorik. Nah, sekolah. Nah, sekolah anak-anak ini seperti juga Thorik, seperti juga Atta. Ini gurunya dibawa, guys. Iya, gurunya ikut bareng. Jadi tim itu merangkap. Jadi mereka tuh Yes, asalnya karena adalah mereka guru-guru. itu homeschooling, jadi kan Homeschooling. ikutnya tuh paket C. Ya, paket paket B, A, paket A, paket C. paket B, paket C. Sesuai dengan usia. Iya, sesuai Ya, dengan jadi usia. kerja sama Diknas. Pas ikut ujian Diknas ikut. Nah, terus belajarnya mereka itu Sesuai dengan kurikulum yang ada. sesuai kurikulum yang ada. Nah, itu mereka mobile. Jadi selain mereka juga rajin belajar di online, nah mereka juga bawa guru-guru private mereka yang juga dilatih sebagai tim. Yes, Nah, betul. jadi mereka jadi tim-tim yang multi talent. Dan selain itu kan ada guru yang beberapa yang bawa yang guru-guru yang bisa mengajarkan banyak Ya, pelajaran yang umum gitu kan. Ya, Ada ya. juga yang online karena kan semuanya itu udah serba online sekarang, jadi Benar. sangat mudah untuk mendapatkan pelajaran. exactly. Yes. Di luar semua itu, meski sibuk memenuhi acara-acara di luar negeri, nyatanya kali ini Gen Halilintar sudah kembali pulang ke tanah air dan berkumpul lengkap. Tak hanya itu, Geni Faruk juga memastikan Gen Halilintar akan menyaksikan kelahiran anak kedua Atta Halilintar dan Aura Hermansyah. Bahkan apabila berada di luar negeri, mereka akan langsung kembali ke Indonesia di momen spesial tersebut. Pokoknya nih kita udah masukin kita punya schedule waktu kelahiran baby A yang kedua, we should be here. That's the Iya sih. most important thing. Kita don't wanna miss again. Tuh, berarti mami akan di sini insya Allah. Mungkin kalau keluar negeri pun nggak begitu Akan lama. balik segera